karena saya penasaran. Saya orang Kalimantan, saya dari Balikpapan, terus kuliah di Jogja itu baru tahun 2010, terus mulai bekerja dan mulai masuk ke kajian budaya. Cuma penasaran juga dengan kritik akhirnya, karena ketika saya bekerja sebagai guru privat les, itu saya mendapati murid les saya itu jadi ceritanya saya dipenging oleh orang tua murid ini. Katanya, "Mas, anak saya tuh nakal." Karena di benak saya nakal tuh mungkin nakal yang biasa. Jadi tapi saya mulai gali waktu itu. Jadi ketika sudah selesai les, saya mulai gali, saya cerita, terus akhirnya dia ngomong bahwa nakalnya gimana sih, aku penasaran gitu. Terus akhirnya dia ngomong bahwa saya tuh dikeluarin dari sekolah, Mas, dan ini juga kayaknya kasus pidana juga karena dia tersangkut pengguna narkoba, terus dia juga masuk ke geng sekolah juga, dan dia teliti gitu. Dari situ aku mulai penasaran, wah menarik ini ceritanya, karena sejauh yang saya lihat di media itu tidak banyak cerita tentang ini gitu. Mungkin nanti cerita-ceritanya bisa dibaca di bukunya gitu. Terus dari situlah aku penasaran, karena mulai dari jadi bener kata Mbak tadi, yang ada di media itu beda sama yang aku lihat, aku dengar. Kalau di media itu kan menceritakan Klite itu pelakunya kejam, dan bahkan komen-komen di Twitter tuh pasti bilang Klite pateni wae. Itu mudah kalau misalnya pelakunya itu orang luar. Bagaimana kalau pelakunya itu adik kita sendiri, ya kan? Atau pelakunya adalah teman kita sendiri, atau pelakunya adalah teman terdekat kita sendiri. Kita tidak dengan mudah bilang bahwa Klite itu pateni wae gitu. Saya membayangkan waktu itu, karena kok bisa ya orang kayak gini gitu. Terus akhirnya aku meneliti, singkat kata adalah yang ingin aku angkat di buku ini, aku ingin bercerita bahwa ada sisi lain, bahwa mereka itu masuk Klite, apa sih yang mereka ucapkan, apa sih yang mereka coba ekspresikan gitu. Kalau secara singkatnya lagi, aku ingin membawa pembaca itu lebih memahami bahwa Klite itu tidak masalah perkara hanya anak nakal gitu, hanya anak-anak geng-gengan, enggak. Ternyata di dalam anak Klite itu juga ada trauma, ada persoalan keluarga yang sangat rumit. Awalnya juga aku kira persoalan ekonomi, ternyata enggak. Karena beberapa dari 3 kasus yang aku coba tawarkan di buku ini, dari 3 narasumber, 2 itu adalah kaum menengah ke atas. Jadi dia tidak benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, cuma 1 orang aja, dan 1 orang ini juga cukup kental hidupnya dengan feminisme. Jadi aku kira ini ada sangkut pautnya juga untuk melihat bahwa Klite ini tidak sendirian. Klite itu bukan out of nowhere terus datang ke Jogja, enggak. Ini sejarahnya juga ada di penelitian. Aku juga ngutip kalau nggak salah dari Odit Budiawan, anak UGM, itu juga sempat teliti juga sama. Aku mencoba lihat dari penelitiannya Mas Hatip Abdul Qadir, dia neliti tentang Ustadz juga, bagaimana ada kompleksitas geng sekolah di situ. Itu menarik karena memposisikan geng sekolah tidak hanya sebagai kenakalan, tapi lebih jauh lagi bahwa anak-anak di Jogja itu butuh sesuatu ternyata. Singkat kata, kalau menurut analisaku, dari 3 itu mereka tetap butuh yang namanya ruang berekspresi di Jogja. Untuk lebih detailnya mungkin teman-teman bisa baca aja di buku itu gitu. Cara singkat gitu Mbak dari saya. Monggo. Oke, baik, terima kasih.